Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Imam Masjid Agung Bapak Haji Alwi. Saya juga melihat tadi ada Imam Masjid dari Kampung Baru, Imam 3, Imam Masjid Hambala, kakak sulung saya Pak Gideon Biliora, adik David Wadu, Haji Umbu Bahmid, Umbu Amang, Ami Farok, Haji Mansur, Haji Soekardi, Bapak Ferdi, Bapak Aida. Banyaklah yang saya kenal yang pada malam hari ini boleh berbaik hati menyelenggarakan pertemuan hari ini. Rasanya kalau saya datang di kampung Arab ini sebenarnya tidak asing lagi bagi yang berumur 40 tahun ke atas. Tetapi kalau di bawah 20 tahun mungkin tidak mengenal saya. Ya, karena saya sudah berumur 55 tahun. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena yang pernah menyatakan dan meramalkan satu kali kelak, mudah-mudahan insya Allah adik Kris adalah orang-orang yang ada di depan saya ini juga. Umbu Ahmang pernah menyatakan satu kali kelak insya Allah kau akan maju Kris, tapi bukan waktunya. Beliau katakan pada 10 tahun 15 tahun yang lalu. Umbu Bahmid juga kawan saya, Haji Idris juga kawan saya. Kawan kita susah dulu, tetapi memang kita ditakdirkan untuk jalannya masing-masing. Tetapi jalan masing-masing yang kami tempuh, mereka di ladang bisnis, saya di ladang pemerintahan, tapi persahabatan, perkawanan tidak pernah putus. Terima kasih untuk orang-orang yang berbaik hati seperti itu. Mengapa saya harus sampaikan demikian? Mereka orang yang sudah berhasil, bukan hanya di tanah Sumba sini, tetapi berhasil di tanah orang. Sudah punyalah sedikit, diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak pernah menyombongkan diri. Terima kasih Umbu Bahmid, Haji Idris, Rambu Nur, adik saya yang boleh hadir pada malam hari ini. Salam buat saya punya saudara, karena terus terang banyak kenangan ya untuk saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat. Mengapa orang juga menyatakan bahwa Chris Prying juga tidak asing di kaum muslimin? Karena terus terang bagi saya ketika mendengar azan dan ketika mendengar pengumuman di masjid atau di musola, ketika menyatakan ada yang meninggal, saya pasti bertanya siapakah yang meninggal. Karena dalam keyakinan saya bahwa ketika saya mendatangi orang yang sedang lagi dilanda susah atau duka, sesungguhnya saya memberikan makan bagi jiwa saya. Dan pasti saya juga akan mengarah suatu kali kelak saya juga akan meninggal. Oleh karena itu Bapak Mama, saya juga datang bukan karena saya mau maju jadi bupati, bukan. Tidak ada. Bukan mau maju jadi wakil bupati, jadi saya datang, bukan. Mohon maaf, jauhkan bala. Tidak ada seperti itu Bapak Mama, saudara-saudara. Yang ada adalah saya datang oleh karena saya mengenal keluarga muslim. Banyak keluarga saya yang menjadi mu'alaf. Salah satunya adalah Bapak Ibrahim Dapa di Tanjung sana. Itu paman kandung dari ayah saya itu, ya, yang sekarang beranak cucu di Tanjung sana. Banyak saudara-saudara. Rambu Nur juga ini seorang mu'alaf, ya. Itu juga keluarga saya, anak dari om saya juga, dari mamu saya. Jadi kalau sekiranya ada isu ya yang menyatakan Chris Prying anti sama adapun saudara, bagaimana bisa anti pada saudaranya sendiri, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian? Ya kan? Tidak mungkinlah itu. Sama saja saya harus menghancurkan atau mengoyakkan persaudaraan ini. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan kalau saya juga di sini, Bapak Mama, saya tahu persis di belakang-belakang sini dulu banyak pohon asam di sini.
Karena tahun 80-an, 90-an ketika bapak saya masih di kantor sosial, disinilah jalan saya ikut Ami Alwi dulu yang tukang foto dulu di situ. Masuk ke sana, rumah sini, ya, ya, itulah tempat saya masuk. Jadi sebenarnya, aduh, kalau orang bilang kampung Arab asing bagi Chris Prying, yang bilang asing siapa? Ya, tidak asing, saya tidak asing, Bapak Mama, saudara sekalian. Ya, dan kalau saya datangi di sini, Bapak Mama, bukan saya datangi biasa-biasa saja. Rekam navigasi saya selalu berlaku. Ketika saya datang di Amimit yang lalu meninggal, ya, saya sudah pulang baru Haji Umbu datang. Ketika saya juga datang di belakang sini dulu, ada yang meninggal, saudara dari Bapak Imam Masjid pada waktu yang lalu. Saya juga melihat bahwa di tengah kota ini ada kesederhanaan kehidupan. Oleh karena itu sebenarnya sesungguhnya kita harus hadir pemerintah untuk dan atas nama negara ini menyelamatkan warga-warga yang masih juga membutuhkan. Apa yang disampaikan oleh adik saya atau anak saya Heather tadi itu benar. Ketika upah minimum provinsi dan kabupaten itu belum ditaati oleh para pelaku usaha, itulah fungsinya pemerintah. Karena fungsinya pemerintah adalah regulasi, mengatur. Boleh saja Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, orangnya duit banyak, tetapi dia tidak mempunyai fungsi, yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur itulah adalah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan bupati dan seterusnya, yang mengatur bagaimana sesungguhnya harus berpihak pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, saya pikir saya tidak perlu omong banyak untuk hal yang saya akan lakukan. Yakinlah bahwa saya tidak asing bagi saudara-saudaraku sekalian di kampung Arab sini, dan yakinlah bahwa saya punya hati dan tidak akan berubah. Ketika Bapak Mama mengenal saya dulu, seorang bocah yang pergi jalan kaki dengan tidak bersandal atau tidak beralas kaki. Kalau saat ini sudah bisa seperti ini, itu hanya anugerah dari Sang Khalik, pemilik hidup dan kehidupan ini. Dan saya tidak akan lupa Bapak Mama saya, dari mana saya datang dan kemana saya akan pergi. Saya selalu memotivasi diri saya seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya masyarakat Sumba Timur ya masih 30,02% yang masih miskin. Data terakhir. Masih banyak masyarakat Sumba Timur juga yang tingkat kecerdasannya belum memenuhi standar. Masih banyak derajat kesehatannya di Sumba Timur ini yang masih memprihatinkan. Masih banyak juga infrastruktur di bidang jalan, jembatan, embung dan masih memprihatinkan. Akses terhadap air bersih juga masih kurang. Akses terhadap juga berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi juga masih kurang. Mengapa Bapak Mama masih kurang? Karena sesungguhnya persoalan di Sumba Timur ini krusial dan pelik. Apakah pemerintah saat ini tidak bekerja? Bekerja. Apakah DPR tidak berpikir untuk rakyat? Berpikir. Tetapi sesungguhnya memang persoalannya lebih banyak, lebih krusial dari uang yang dimiliki oleh APBD. Pak Gideon sudah bekerja keras. DPR juga sudah berpikir keras. Tetapi memang Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, yang saya mau sampaikan pada kita semua, kalau memang persoalannya seperti itu, bagaimana mungkin kau bisa menyelesaikan persoalan Chris Prying? Ya, pasti pertanyaan itu kalau orang kritis. Saya mau sampaikan pada kita, siapapun yang menjadi bupati hari ini, kalau berharap pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, tidak mungkin selesai itu persoalan itu. Yakin itu, hakul yakin saya. Tidak mungkin. Bagaimana caranya? Kita tidak boleh hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah itu. Kita harus memobilisasi dukungan rakyat. Kita harus memobilisasi dukungan para pelaku usaha, dunia bisnis, dunia swasta. Kita harus memobilisasi dukungan dari lembaga swadaya masyarakat untuk kita bersama-sama mengeroyok ini persoalan Sumba Timur ini. Dan pada saat yang sama Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, hari ini kami diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, the ruling party, partai pemerintah, pemenang pemilu 2 kali berturut-turut. Partai Nasdem penguasa juga di Nusa Tenggara Timur. Ada Gerindra,
ada Demokrat, ada Hanura, ada PAN, ada PKPI, dan kita berdoa insya Allah Perindo juga sama kita, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Kita berdoa. Oleh karena itu Bapak Mama, kalau hari ini ya siapapun menjadi pemimpin tidak mungkin selesai, maka secara sederhana saya mau sampaikan, pilihlah pemimpin yang diusung oleh partai penguasa sehingga kita bisa mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada di pemerintah penguasa saat ini, sehingga Sumba Timur ini bisa lebih cepat keluar dari persoalan itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang akses kita, ya, akses kita pada orang-orang yang mempunyai pemahaman bagaimana membangun Sumba Timur di berbagai bidang. Salah satunya katakanlah di bidang pariwisata, tadi sudah disampaikan oleh adik saya David Malwado, banyak berbicara dengan Haji Umbu Bahmid. Saya juga sudah berbicara juga dengan Haji Daeng. Saya sampaikan ide dan gagasan itu hampir sama. Saya juga menelpon kemarin dulu sama saudara saya Haji Idris, ya, dia bilang begini, saya bilang datang dulu supaya kita bertemu di Kampung Arab. Dia bilang begini, Chris, saya tidak bisa datang, saya punya orang yang kerja dari Sumba Barat ada pulang, dia bilang begitu. Dia memanggil saya tetap saja Chris, dan saya tidak merasa ada yang kurang, karena sesungguhnya saya dengan Haji Idris tidak mungkin dipisahkan, biasa saja tetap seperti itu. Insya Allah juga kalau Tuhan perkenankan menjadi bupati di Sumba Timur, biasa saja kali, tidak ada yang berubah, biasa saja jemput. Apa yang mau berubah, ya kan? Apa yang berubah? Semua ini hanya sementara aja di kolong langit ini, ya, kemuliaan hanya sementara, jangan takabur. Jangan kau sombong, karena sombong itu jubah Allah, bukan jubahnya manusia. Tidak boleh sombong. Ya, ini Ummu Baharudin, kawan saya masih muda, walaupun sekarang dia awas lagi mukanya. Ya, anak tentara dia ini, kawan saya. Ya, banyak saya kenal di sini. Ya, oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau omong berbagai kebijakan dan seterusnya. Tadi sudah banyak omong yang namanya David Malwado. Kelihatannya agak gelap, kalau lampu ini 5 watt sebenarnya tidak kelihatan lagi dia, ya, tapi dalam otaknya itu berlian itu yang apa dia omong semua. Orang pintar ini Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau orang bilang pilih wakil bupati yang memang punya ini, itu sudah Bapak Mama, tidak perlu lagi saya jelaskan, sudah dengar sendiri tadi, ya kan? Ini orang kai ka, moro ka kai ka, iya toh, iya toh, mai ragu kai ka, iya toh. Kalau dohau bilang no, oke. Ya, kalau kita bilang iya ya, uanya, gitu ya kan. Jadi jangan ragu. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, biye, betul biye. Saya 2 tahun lalu saya bertemu dengan Haji Alwi dengan beberapa tokoh Muslim. Saya tidak meminta untuk mendukung saya, tetapi saya minta pada waktu itu di rumahnya Borju, doakan saya. Saya minta hanya itu, doakan saya supaya saya yang namanya Chris Prying itu dirahmati, diberkati, insya Allah mendapat pintu untuk maju menjadi pemimpin di Sumba Timur ini. Dan ternyata terima kasih Haji Alwi, ya, dan kawan-kawan, doa Bapak lah, ya, dari tokoh umat Muslim ini yang juga memberi kesempatan saya untuk bisa maju. Doa dari umat Nasrani juga pada saya, para pendeta. Doa dari para pastor juga, sehingga saya bisa sampai pada tahapan ini. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Karena Bapak Mama, Umbu Amang terus terang, ya, Bapak lama di luar, Umbu Bahmid, tidak ada makan siang gratis di politik. Tetapi kenapa yang namanya Chris Prying bisa saja dilancarkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pemilik kehidupan, yang punya duit, yang punya kuasa, yang mampu merubah itu hati orang yang berkeras, ya, melunakkan hatinya, sehingga ketika melihat David Wadu dan Chris Prying timbullah rasa ibanya, dan pada akhirnya menetapkan pilihan pada Chris Prying dan David Wadu. Ajaib Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ya, saya yakini itu Bapak Mama, saudara. Oleh karena itu, kalau Tuhan memberikan saya kesempatan terpilih 9 Desember, saya harus menjadi pemimpin yang amanah. Ya, izinkan saya, saudara-saudaraku, mendoakan supaya saya tidak berubah ketika masih jadi kepala desa dulu tahun 91.
menjadi camat 2001, menjadi kepala bagian ya organisasi, diangkat oleh Pak Gideon menjadi kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil 7 tahun 8 bulan 9 hari 3 jam 12 menit 40 detik. Ya, kenapa saya harus sampaikan demikian, Bapak Mama? Saya tidak akan berubah. Mudah-mudahan juga atas doa dan restu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berubah. Om Bu Amang tetap saja saya sebagai adik. Kalau saya salah, saya keliru, sampaikan, adik, kau harus merubah caramu, karena jalan yang kau tempuh itu adalah jalan yang sesat. Katakan saja, Haji Mansur, ya, Bapak Aida, Bapak Fendi juga, sampaikan, biasa aja dalam hidup ini. Karena apa yang mau disombongkan dalam hidup ini? Saya tidak mau sombong, buat apa? Karena sekali kita sombong, yang punya duit itu Tuhan, yang punya kuasa Tuhan. Sekali dia cabut, baca ke kau, baca, benar. Saya yakin baca, benar. Nah, benar, bukan apa. Terus sombong, benar. Ya, toh. Ami Faruk kan pernah banyak uang dulu, ya. Ya, toh. Kalau dia pergi ke Pacuan itu kita lihat ini orang ini kayak dia pabrik uang, kita bilang, iya kan? Tapi dia tidak sombong. Ketika dia jatuh pun biasa saja, dia tidak sombong, dia tidak merasa bahwa wah, sudah kehilangan segalanya, biasa saja. Oleh karena itu, hidup ini sebenarnya semua hanya karena di atas, takdir di atas. Kalau hari ini Chris Prying berdiri di hadapan sini, saya tidak akan gunakan panggung ini untuk menihilkan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Karena tidak mungkin saya berdiri di sini kalau tidak ada Bapak Mama yang menyelenggarakan ini. Ya. Dan kalau saya boleh berdiri, Bapak Mama boleh mendengar, bukan karena saya hebat, bukan karena saya terlalu berkuasa untuk menyatakan dan Bapak Mama mendengar, tetapi kesempatan yang Bapak Mama berikan kepada saya, saudara-saudara berikan pada saya, biarlah ini menjadi hutang budi saya kepada Bapak Mama, sehingga dengannya saya akan membayarnya dengan berpikir dan bekerja untuk rakyat Sumba Timur. Ya. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan perkenankan 9 Desember jangan ragu lagi. Kenapa saya bilang jangan ragu lagi? Karena bukan tidak mungkin selepas kita bertemu malam hari ini, mungkin saja besok ada yang datang mengemukakan berbagai hal pada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Ya, saya mau sampaikan ini. Dan yang kedua adalah pastikan bahwa kita semua ini adalah pemilik kedaulatan yang menentukan siapa pemimpin sesungguhnya di Sumba Timur ini. Kalau belum ada di daftar pemilih sementara, sampaikan pada pemerintah setempat, apakah kelurahan atau RT. Bagi anak-anak yang baru usia 17 tahun nanti di tanggal 9 Desember itu, ya, ketika pas dia berumur 17 tahun, dia mempunyai hak pilih untuk menentukan sikapnya di 9 Desember. Oleh karena itu bagi mama yang punya anak, ponakan, cucu yang nanti 9 Desember pasti berusia 17 tahun, pastikan bahwa dia juga akan ikut memilih nantinya. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Karena ini head to head. Ini head to head bahaya ini, rally point ini. Ya, tak salah di sini kita anggap saja 50-50 sekarang, 50-50. Misalnya contoh ini kita contohkan 50-50. Ya. Kalau kurang satu di sini, ya toh tambah 2 di sebelah. Ini matematika sederhananya. Berarti 51 di sebelah, 49 di sebelah. Yang saya maksudkan di kampung Arab ini harus 89,9%. Bisa? Mudah-mudahan ini doa kita semua. Mudah-mudahan ya, dimudahkan semua, dilancarkan semua. Ya. Hah? Ya. Oh, morok. Ya, saya pegang ya, ya. Oleh karena itu ya, morok. Jadi kita ini memang harus jadi pemilih yang cerdas. Ndu usi ambil bodoh ya toh ya tumbe ya toh. Oleh karena itu yang saya sampaikan pada kita semua pada malam hari ini, biarlah pertemuan kita ini bermakna, karena saya lihat ini hampir tidak ada yang tidak hadir pada malam hari ini.
para tokoh, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh milenial yang di semua kawan-kawan yang hadir tadi semua sudah hadir di sini. Oleh karena itu saya menambah keyakinan bahwa sesungguhnya saya tidak sementara mencari suara di sini. Justru dipastikan akan diberikan suara pada 9 Desember 2020. Oleh karena itu Bapak Mama saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengakhirinya, kita yel-yel sebagai pekik kemenangan untuk Sumba Timur yang lebih baik. Mohon maaf Imam, Haji Umbu, Mbak Amang, kita berdiri semua sampai di belakang sana. Ya. Ya, di sana juga bangun. Kalau saya sampaikan, ya, kalau saya petikan bahwa sehati Bapak Mama semua dengan buahnya, gitu ya, ya harus gitu. Sehati, 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 buahnya, buahnya, buahnya. Terima kasih. Selamat malam.